istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Saya istighfarnya nggak bisa pakai lagu lantun kayak Ustadz Somad, nggak usah pakai lagu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya istighfarnya nggak bisa pakai suara Pak Ustadz, lebih khusyuk kalau dalam hati aja. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan, kepayahan, kesusahan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Mudah-mudahan kesulitan, kesusahan kita dilapangkan Allah. Amin. Wa min kulli hammin faraja, sempit, susah, galau, gundah gulana, diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kelapangan dan kemudahan. Fa inna ma'al usri wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya orangnya suka mengamalkan istighfar. Pas saya pulang ke rumah tiba-tiba ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Apa itu? Ada motor. Punya siapa? Teman saya. Itu bukan rezeki tidak disangka, salah parkir. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki, kita bisa ke Baitullah insyaallah bersama Kiai Haji Iqbal Muhajir LC insyaallah. Amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Siapa yang banyak dosa, beristighfar di dinding Ka'bah, beristighfar di pintu Ka'bah, diampunkan Allah dosanya. Betul? Enggak betul. Bagaimana dengan orang miskin yang enggak punya uang? Apa bisa dia pergi ke Baitullah? Begitulah adilnya Allah. Yang kaya kok bisa beristighfar di pintu Ka'bah, yang banyak uang kok bisa sholat di Taman Raudhah. Tapi bagi saya, bagi kita, tidak mesti ke Baitullah. Kita mandi tobat, kita istighfar di rumah kita, di musola, dilanggar, Allah tetap memberikan ampunan. Allah itu maha adil. Mudah-mudahan Allah semuanya, kita semuanya, Allah mengampunkan dosa silap salah kita sebelum masuk ke bulan suci Ramadan insyaallah. Syarat taubat 3. 1. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati, nyesal. Sudah nyesal? Belum. Yang kedua, al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lisan, astaghfirullah. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, saya bertekad kuat tidak akan kembali kepada perbuatan dosa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Somad, dosa saya banyak Pak Ustaz. Gak usah ngomong, dari matamu sudah kelihatan kau pendosa. Saya ini Pak Ustaz banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Kalau ada orang yang mengatakan, misalnya Ustaz Somad ngomong, saya ini Abdul Somad nggak ada silap, nggak ada salah, nggak ada dosa, kira-kira betul? Jaga juga perasaan saya. Orang yang mengatakan dia tidak pernah silap, tidak pernah salah, tidak pernah berdosa, saat itu dia sedang silap, khilaf dan salah. Betul? Al-insan, manusia, mahallul khata' wal nisyan, tempatnya silap, salah dan dosa. La taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, nanti kau akan jadi orang zalim. Jangan dekati pohon ini. Pohon ini, kalau pohon itu boleh.
Jangan dekati, nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahuma syaitan, digoda. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, tapi dia sadar dan bertobat kepada Allah. Dia berdoa, doa yang paling tua yang selalu kita panjatkan selesai sholat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Doa siapa itu? Nabi Adam. Bapak Ibu, adik-adik, kalau saya dalam ceramah itu ada nanya, itu doa siapa? Nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Saya termasuk penceramah yang saya nggak suka mempersulit jamaah. Ada juga orang ceramahnya, siapa itu? Siapa? Ayo. Saya enggak. Jadi kalau saya ceramah, nggak usah stres, nggak usah suntuk, nggak usah bingung, nggak usah galau. Jadi kalau selama dalam ceramah nanti saya ada nanya, doa siapa itu? Nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Doa siapa itu? Doa Nabi Adam. Saya jawab sendiri kan? Nabi Adam, doa paling tua. Doa paling tua bukan doa minta anak. Rabbi habli minas solihin. Doa Nabi Ibrahim. Bukan doa minta supaya diturunkan makanan dari langit. Anzal alaina ma'idatan minas sama. Doa Nabi Isa. Tapi doa yang paling tua adalah Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Kalau di Mesir, di Makkah, di Masjidil Haram dilantunkan imam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di Mesir dilantunkan Rabbana zalamna anfusana. Tapi sampai di Indonesia pakai lagu juga, Rabbana zolamna. Yang penting bukan lagunya, yang penting ada penyesalan dalam hati, semua diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Doa saya banyak, dosa-dosa saya banyak Pak Ustadz, kata si ibu. Apa dosanya Bu? Dosa saya Pak Ustadz adalah, apa dosa ibu? Curi uang suami Pak Ustadz. Kenapa ibu curi? Karena suami saya pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir. Suami yang pelit, uangnya boleh dicuri. Setuju? Enggak boleh. Ada seorang perempuan namanya Hindun. Siapa namanya? Hindun datang menemui Nabi Muhammad SAW di atas bukit Safa. Ketika Nabi sedang duduk, datang Hindun, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Suami saya namanya Abu Sufyan, orangnya pelit, bin medit, bin bakhil, bin kikir. Dia nggak ngasih uang ke saya. Lalu kata Hindun, bolehkah saya ambil uangnya untuk makan anak-anak saya? Kata Nabi, ambillah. Kalau suami ibu nggak pernah ngasih uang belanja, langsung datang uang belanja. Kira-kira di Tasikmalaya nggak sama uang belanja di Papua, di Makassar, di Sumatera dengan di Tasikmalaya. Kira-kira kalau di Tasikmalaya jangan belanja yang terlalu tinggi, jangan yang terlalu rendah, yang sedang-sedang. Kira-kira berapa cukupnya sebulan? Nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Saya sudah cari di Google. Misalnya 2 juta, lalu suaminya cuma ngasih 200.000, maka istrinya boleh ngambil 1.800.000. Ibu siap? Hati-hati Pak, jangan lagi disimpan di bawah bantal. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Terus menyimpannya di mana Pak Ustadz? Simpanlah di tempat yang aman, bank pesantren Husnul Khotimah. Wah, saya nggak yakin Pak Ustadz, nanti kalau kami dekat dengan Kiai Iqbal Muhajir, kami bisa ngambil juga. Simpanlah di Bank Jabar Syariah. Ustadz kok tahu? Kami sudah foto di dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dilihat dari senyum-senyum Bapak Ibu jamaah ini kelihatannya orang-orang bahagia yang nggak punya utang.
Ustaz tahu dari mana? Kelihatan dari senyumnya yang lepas. Orang kalau punya utang, senyumnya nggak bisa lepas begini. Kita pancing dikit, senyumnya tertahan. Tapi kalau ini lepas. Mudah-mudahan yang masih ada utang segera dilunaskan Allah. Banyak aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun syarat taubat 3, menyesal dalam hati, beristighfar di lisan, tekad kuat untuk tidak kembali ke dalam dosa untuk selamanya. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita insyaallah. Amin ya rabbal. Ustaz Somad, ya. Apa tandanya orang taubat itu diterima? Kira-kira ada WhatsApp-nya enggak? Taubat Anda sudah diterima. Allah tidak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tidak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Allah tidak beritahu siapa yang dapat salat wusta. Allah tidak beritahu siapa yang dapat taubat nasuha. Itu rahasia Allah. Kita hanya diberi tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Taubat itu diterima. Ada perubatan. Betul Pak Ustadz. Dulu suami saya sebelum taubat itu pelit. Sekarang setelah taubat Pak Ustadz, dulu kalau lewat kotak hari Jumat 2000, sekarang 2500. Alhamdulillah. Dulu istri saya Pak Ustadz, kalau beli kangkung 2 ikat 2 jam. Sekarang sejak taubat dengar ngaji Ustadz ada perubahan. Berapa? 1 jam 50 menit. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah orang-orang yang bersih dari segala silap, salah dan dosa. Dulu saya sebelum taubat lancar-lancar aja rezeki saya Pak Ustadz. Dulu saya sebelum taubat sehat-sehat aja. Sekarang setelah taubat sakit-sakit. Setelah taubat sendal hilang. Setelah taubat helm hilang. Setelah taubat ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, risau, susah hati, duri yang menusuk telapak kaki. Itu cara Allah untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Jadi kalau ada di antara kita ini yang sakit, mudah-mudahan dengan sabar dosanya diampunkan Allah. Kalau ada di antara kita ini yang gundah gulana, galau, dia serahkan kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Ala bidzikrillah. Ketahuilah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati akan menjadi ngomong ghibah, ngomong namimah, ngomong gosip, pahala hilang, tenaga habis. Masuk ke warung pesan kopi 1 gelas, kopinya habis, tambah air putih. Dosa, pahala melayang. Tapi kalau kita banyak berzikir, Allah akan menurunkan ketenangan ke dalam hati kita semua insya Allah. Adapun yang lalu-lalu, bulan lalu, tahun lalu, masa lalu, mudah-mudahan semua catatan amal kita pulang dari majelis taklim malam ini. Apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu. Saat itu semua dosa-dosa kamu sudah diampunkan Allah SWT. Apa kata malaikat? Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, nama kitabnya Al-Musnad. Begitu kita bubar, qumu, berdirilah kamu, maghfuran lakum, semua dosa kamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang diampunkan itu dosa. Hutang tetap. Jangan pulang dari sini besok ada yang nagih hutang. Hutang kemana? Kapan bayar? Qumu maghfuran lakum, semua hutang-hutang kamu sudah diampun. Loh, siapa yang ngomong? Ustaz Somad tadi malam.
perasaan saya hadir juga, dia nggak ada ngomong begitu. Saya sepertinya seperti itu enggak. Akhirnya kelahi ini dua orang. Siapa yang menyelesaikan? Channel Ustadz Abu Somad Official. Nah, lalu cara taubatnya bagaimana? Mandi taubat. Selesai mandi taubat, sholat sunat taubat. Yang pakai usolli sunnatat taubat. Yang nggak pakai usolli, nggak usah pakai usolli, nggak pakai usolli. Rakaataini lillahi ta'ala. Loh, itu pakai usolli juga. Allahu Akbar. Iftitah, Fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tegak, Fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tasyahud, salam. Susah? 2 menit cukup. Apa lama-lama? Itu Pak Ustadz teman saya lama sekali sujudnya. Kenapa dia lama? Sakit pinggang. Mudah-mudahan yang sakit-sakit disehatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selesai itu fresh. Sholat taubat ini kapan Pak Ustadz? Pagi bisa, sebelum duha, setelah duha. Malam Pak Ustadz, malam bisa, sebelum tahajud, setelah tahajud, bangun malam. Ustadz Somad sholat taubat kapan terakhir? Tadi malam. Loh, apa dosa Ustadz? Dosa saya banyak. Ah, masa iya? Emang Ustadz main sabu-sabu? Enggak, saya cuma pelihara ikan sapu-sapu. Memangnya Ustadz ada buat judi? Enggak ada. Zina? Insya Allah kita bertobat minta ampun kepada Allah. Masa Ustadz nggak punya dosa? Apa dosa ya? Oh, tadi naik pesawat, lihat pramugari, udah istighfar, astagfirullah. Masuk itu kita udah istighfar, astagfirullah. Dia nanya, kursinya nomor berapa? Nggak mungkin nggak kita lihat kan? Mudah-mudahan dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Di antara kita ini siapa yang paling banyak ngomongnya? Itu makanya saya malam ini ngomong nggak banyak-banyak. Mudah-mudahan kalau ada yang salah diampunkan Allah. Mudah-mudahan yang ada bermanfaat, itu menghapuskan kata-kata yang silap salah di masa lalu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kepada Allah sudah selesai, insya Allah. Berikutnya yang kedua, orang yang sudah umrah, al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma. Satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa. Sudah. Orang yang sholat sunat taubat, ma min muslimin yudhnibu dzamban, ada dosa, summa yatatahhar, mandi, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah dosanya, insya. Tapi dosa kepada tetangga, dosa kepada suami, dosa kepada guru, dosa kepada teman, apakah bisa dihapuskan dengan sholat sunat taubat? Enggak semudah itu, brother. Usolli sunat taubat kepada tetanggaku yang baru mobil baru, kemarin aku pasang paku. Enggak bisa. Usolli sunat taubat minta ampun kepada tetanggaku yang kemarin pakai skincare ku ejek mukanya hitam sebelah. Nggak bisa. Maka yang kedua sebelum bulan suci Ramadan adalah minta maaf. Pak Kiai Haji Iqbal Muhajir LC, selama kita berjalan bersama banyak silap dan salah, maukah Pak Kiai memaafkan silap salah saya? Udah selesai. Tapi saya nggak bisa ngomong gitu Pak Ustadz. Ustadz enak ngomong dengan Kiai, nggak bisa ngomong, kirim WhatsApp, kalimatnya nggak usah panjang-panjang. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446, mohon maaf lahir dan batin. Kalau mau beri maaf, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jangan, yang penting kita minta maaf.
Masalah dia memaafkan atau bukan itu urusan dia. Yang penting kita minta maaf. Kalau ada rantangnya yang belum pulang, kembalikan. Kalau ada uangnya yang belum dibayar, baca dulu perjanjiannya kapan. Kalau belum sampai perjanjian tanggalnya, ya jangan dikembalikan. Janjinya kemarin bayar utangnya kapan? 1 Agustus Pak Ustadz. Kita puasa kapan? 1 Maret insya Allah. Belum bayar, 5 bulan lagi, jangan bayar sekarang. Sesuai tanggal. Kamu kemarin ngutang sama dia? Iya. Tanggal berapa bayarnya? 1 Mei. Tahunnya nggak jelas. Maybe yes, maybe no. Mudah-mudahan kita semua dilapangkan Allah rezekinya untuk berbuat baik insya Allah. Makanya saya di mana-mana tausiah itu jamaah saya tanya, maukah Bapak Ibu jamaah semua memaafkan silap salah Abdul Somad? Nah, biasanya udah itu udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Taufiq billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi belum. Jangan malu minta maaf. Suami-suami yang gagah-gagah, yang ganteng-ganteng, yang jawara-jawara, yang kumisnya melintang, yang badannya berotot, kalian minta maaf ke istri. Siap minta maaf ke istri? Saya nggak siap. Saya nggak pernah ngomong ke istri saya, please forgive me. Ustadz sendiri ngomong ceramah katanya minta maaf, tapi Ustadz sendiri nggak pernah ngomong maaf. Saya memang berceramah, tapi untuk mengungkapkan kata maaf itu lebih baik saya memindahkan Bukit Uhud. Berat, Besti. Lalu bagaimana cara saya minta maaf? Saya kirim SMS. Sudikah engkau memaafkan aku? Insya Allah. Kalau Bapak minta maaf, berat pakai lisan, pakai tangan, berat pakai tangan, pakai senyuman, insya Allah semua ibu-ibu ini akan memaafkan Bapak. Betul Bu? Dari bunyinya kelihatannya enggak. Ada yang lebih berat daripada sholat, ada yang lebih berat daripada zakat, ada. Apa dia? Meminta maaf dan memberikan maaf. Betul? Wah, ngaku semua ini. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah minta maaf? Jangan jawab, saya jawab sendiri. Hari Senin Nabi meninggal, hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Berapa harikah jarak antara Nabi minta maaf dengan meninggal? Jangan jawab. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran fahadha zahri. Siapa yang pundaknya, belakangnya, kulitnya pernah aku cambuk, hadha zahri, ini pundakku, silakan balas. Fal yastaqid minhu. Nabi minta maaf. Siapa kamu? Nabi yang dijamin masuk surga, Nabi yang dijamin memberi syafaat, Sayyidul awwalina wal akhirin, Sayyidul anbiya wal mursalin. Nabi minta maaf. Kamu STJ, status tak jelas. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang sakit hati, tersinggung, pernah aku caci maki, perasaannya tersakiti, hadza irdi, ini harga diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyastaqid minhu, silakan balas. Siapa yang uangnya pernah ku pinjam, jangan jawab. Lalu sahabat berdiri, innalaka alayya 3 dirham, engkau ada utang 3 dirham ya Rasulullah. Apa kata Nabi kepada sahabat? Idfa' ya Fadl bin Abbas, bayar. Ini contoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ini sebetulnya saya menyampaikan minta maaf sekarang ini, seminggu menjelang Ramadan ini, terlambat. Innallaha la yattali'u, Allah memperhatikan, super perhatian, lailatan nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah ampunkan semuanya pada malam nisfu Sya'ban, seminggu yang lalu.
Mudah-mudahan kita termasuk yang diampunkan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Illa, kecuali ada dua orang yang tidak diampunkan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, musyrik yang masih menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawat, Naham, batu, hantu, tuyul. Semua kita di sini sudah menyembah Allah, la ilaha illallah. Ada yang kedua yang tidak dimaafkan Allah. Siapa? Musyahin, orang yang belum berdamai dengan tetangga, menantu dengan mertua, bapak dengan ibu, suami dengan istri. Maka pulang dari sini yang belum berdamai, bawa bendera putih. Bendera putih dalam perang itu damai, tapi di kampung saya bendera putih innalillah. Ibu minta maaf sama bapak, bapak minta maaf sama ibu, murid minta maaf kepada guru, guru sudah lama dimaafkan oleh murid. Ustadz Somad, saya sudah lama memaafkan kesilapan kesalahan jamaah. Jamaah enggak tahu sudah maafkan atau belum, tapi saya yakin dan percaya semua yang hadir, hujan-hujan, basah-basah, padahal ini mestinya di rumah nonton TV sinetron, betul? Tapi hadir malam ini, ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Berikutnya yang ke yang pertama minta ampun sama Allah, yang kedua minta maaf sama manusia. Berikutnya yang ke saya ingat sebetulnya, saya cuma mau ngetes saja jamaah ini masih sadar atau sudah kehilangan kesadaran. Masya Allah, tabarakallah, ini jamaahnya full, ke kanan jamaah, ke kiri jamaah, ke depan jamaah, ke atas jamaah, ke atas jamaah, ke belakang kolam ikan jamaah juga. Ikan-ikan itu semuanya sedang bertasbih. La yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Orang yang mengajarkan kebaikan-kebaikan, maka semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi memintakan ampun untuk dia. Buka dalam kitab Sunan Ibnu Majah bab muallimin nas al khair. La yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Makhluk yang ada di langit, malaikat, makhluk yang ada di bumi, jin dan manusia, memintakan ampun kepada ustazah-ustazah, kepada ajengan, kepada pangarsa, kepada para kiai, kepada para ustadz yang mengajarkan kebaikan. Hatta al-hutu fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di dalam kolam. Hatta namlatu fi juhriha, semut-semut yang ada di dalam lubang kayu memintakan ampun untuk para guru-guru kita. Al-hutu fil bahri, ay orang-orang kaya yang punya akuarium yang besar, yang ikannya semuanya, ikannya beristighfar untuk para ajengan, untuk para pangarsa, untuk para kiai. Apa kata ikannya? Ya nggak tahu. Kok nanya saya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga adalah mengqadha puasa yang tinggal kemarin. Ibu pasti puasanya kemarin tinggal 7 hari. Betul? Ustaz Somad ini kalau bicara tinggal puasa pasti ibu. Memang ibu tinggal 7 hari. Rupanya bapak 17 hari. Kemarin mau diqadha di bulan Syawal, halal bihalal, halal bihalal, halal bihalal. Sudah niat puasa dari rumah, nasi kotak enak, batal puasa. Mau diqadha di bulan Zulqa'dah, melepas jamaah haji,
mau diqadha di bulan Zulhijjah, banyak dapat daging kambing 3 plastik, 3 RT, dibuka kulkas, nendang kaki kambing. Akhirnya lupa, ternyata 7 hari belum dibayar. Apakah puasa yang tinggal kemarin bisa selesai dengan istighfar? Astagfirullahaladzim, 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 selesai 7 hari? Gak bisa. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, mati punya hutang puasa, apakah hutangnya lunas? Itu yang kalau mati hutang lunas itu KPR perumahan. Kalau orang meninggal punya hutang puasa 7 hari, sama'an waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Tapi katanya bisa bayar fidyah Pak Ustadz. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang tidak sanggup puasa karena tua renta, umur 70, 80 nggak bisa puasa, boleh bayar fidyah. Menurut Basnas DKI 1 hari 60.000. Kalau di mana kita nih sekarang? Di Kairo. Kalau di Kairo bayarnya pakai gandum. Saya udah lupa Kairo, masih ada yang ingatkan. Kalau di Kairo bayarnya pakai gandum. Kalau di Riau, Pekanbaru, Kampung Ustadz Somad, ya menurut harga standar lontong internasional. Makan pagi nasi uduk, makan siang, makan malam. Jadi kalau makan malam 20.000, makan siang 20.000, makan pagi 15.000, 20, 15, 55. Ya tambahlah es krim pemanis mulut, teh manis, 60.000 juga pada ujungnya. Bapak ibu yang punya orang tua nggak sanggup puasa, bayarkan 1 hari 60.000, 30 hari 600.000, 600.000, 600.000, 1.800.000. Ini orang tua saya ini Pak Ustadz ngabisin duit aja, kenapa nggak mati dari dulu? Tidak ada nikmatnya hidup kalau kita nggak punya orang tua lagi. Saya ini anak yatim piatu, ayah saya sudah meninggal, emak saya sudah meninggal. Jadi kalau kalian tadi mengaku yatim, aku lebih yatim lagi. Bukan cuma kalian aja yang sedih, aku lebih sedih lagi. Terus sedih kenapa Ustaz nggak nangis? Air mataku sudah kering, besti. Nggak ada nikmatnya. Tapi saya tetap mengajarkan selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Zikir, baca doa. Selesai doa saya kasih tahu anak istri saya, untuk almarhum ayah dan almarhumah emakku, Al-Fatihah. Setiap selesai sholat. Kenapa saya ajarkan ke anak istri? Supaya mereka juga mengajarkan ke anaknya, untuk Ustadz Abdul Somad Al-Fatihah nanti, jangan sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selagi hayat di kandung badan, ibu masih ada, tanya dia baik-baik, ibu bisa puasa? Aku sudah nggak bisa puasa. Bayarkan fidyahnya. Siapa lagi yang bayar fidyah? Orang yang sakit nggak sembuh-sembuh walaupun kelihatannya sehat. Saya ketemu dengan pegawai pakai baju seragam, PNS, ASN, tegap, gagah. Terus dia bisik ke saya nggak bisa puasa. Loh, kenapa bapak nggak bisa puasa tapi badan bapak tegap? Ginjal saya sudah dicopot 1. Kalau bapak puasa, saya mati. Pilih mati apa puasa? Hah? Pilih mati. Kalau dia puasa, dia mati. Kata dokter, bapak jangan puasa. Kalau puasa, mati. Tanya sama istrinya, Dek, abang kalau puasa mati. Kata istrinya, ya udah mati aja lah. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu dengan tanganmu sendiri ke dalam kematian. Nggak boleh pilih mati. Islam tidak menyuruh kita mati. Islam menyuruh kita hidup dengan semangat. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz takbir? Itu kalau saya takbir berarti ceramah sudah 40 menit.
Perhatikan, kalau saya takbir itu berarti udah 40 menit. Saya lagi ngetes water. Mau dengar jam. Kalau dengar dari suara takbirnya tadi itu berarti masih tahan 1 jam lagi. Pernah saya ceramah pas 40 menit saya lihat takbir. Allah Allah. Itu artinya udah shadaqallahul azim. Saudara kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sakit mah akut, jantung koroner, diabetes meletus, sakit yang nggak berkesudahan, nggak sembuh-sembuh, maka dia boleh bayar fidyah. Adapun yang sehat seperti jamaah ini semua, ini jamaah sehat apa sakit? Mantap. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, masih ada waktu untuk mengganti puasa 7 hari lagi. Tapi katanya Pak Ustadz kalau sudah lewat nisfu Sya'ban gak boleh puasa. Hadisnya sahih, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban jangan puasa lagi. Itu untuk puasa sunat. Puasa sunat nggak boleh. Tapi bagi orang yang nggak biasa puasa sunat, tiba-tiba hari Senin ini dia puasa. Kamu puasa apa? Puasa sunat. Sebelumnya pernah puasa Senin Kamis? Enggak. Kenapa puasa sunat sekarang? Karena ingat mati. Nggak boleh. Tapi orang yang biasa puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, lewat nisfu Sya'ban boleh. Apalagi yang boleh? Puasa qadha. Puasa qadha tetap boleh. Maka ibu bapak yang mau mengganti puasa qadha, adik-adik mahasiswa, santri-santri kalau mau puasa qadha seminggu ini bagus, berkurang uang belanja. Mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar, bagus puasa sunat. Kenapa? Anak muda hawa nafsunya bergelora, matanya jelalatan. Tapi kalau dia puasa, bawaannya mau mati aja. Kalau dia nggak puasa, cas. Tapi kalau dia puasa, bro ada cewek, aku udah nggak ngeliat lagi. Itu yang jilbab merah, kusangka semangka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang masih muda-muda, yang sehat-sehat, jangan tinggalkan puasa, karena sampai masanya nanti kita tua nggak sanggup puasa. Yang tua-tua jangan tersinggung, jangan putus asa. Yang muda jangan bangga, karena di hadapan Allah bukan yang mulia itu yang muda, yang tua bukan hina. Inna akramakum indallah, yang paling mulia atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad dulu waktu kuliah di Mesir ada tinggal puasa? Nggak ada tinggal puasa. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 nggak ada tinggal puasa. Waktu di Maroko 2 tahun 2 kali Ramadan nggak ada tinggal puasa. Waktu di pondok ada tinggal puasa. Datang kawan bawa mie, mie, katanya di bulan Ramadan setan sudah dibelenggu kecuali aku. Gini-gini kan nyalain. Terpaksalah, tapi udah saya ganti. Di pondok saya banyak setan, tapi di Husnul Khotimah ini nggak ada setan. Setannya sudah masuk kolam semua, udah dimakan ikan semua. Ini semua ini baik-baik semua, insya Allah. Amin ya Rabbal. Nah, yang pertama minta ampun pada Allah, yang kedua minta maaf pada manusia, yang ketiga bayar hutang puasa, yang keempat sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu ketika melihat bulan. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah. Nggak boleh takbir malam ini kalau tadi sore belum melihat bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang kiai ke masjid, kenapa takbir? Kenapa takbir? Siapa yang takbir? Mohon maaf Pak Kiai, yang takbir flash disk. Nggak boleh puasa, nggak boleh takbir Idul Fitri sebelum melihat bulan. Bulan yang besar bulat namanya Badar. Apa namanya?
Badar. Tala'al badaru alaina. Badar. Kalau bulannya kecil namanya hilal. Apa namanya? Hilal. Makanya orang selalu nanya, gimana THR hilalnya udah kelihatan? Dua-duanya sudah jadi nama orang. Di kampung saya dua-duanya udah jadi nama orang. Yang satu namanya, yang besar Badarudin, yang kecil Hilaludin. Mohon maaf Pak Badar sama Pak Hilalnya. Dulu di kampung saya orang ngelihat itu pakai kain tipis. Sore dipasang kain tipis, ngelihat bulan. Katanya pakai kain tipis itu nampak bayang-bayang bulan. Kalau sudah kelihatan, besok kita puasa. Lalu kemudian sekarang sudah nggak pakai kain tipis lagi. Dibeli teropong. Harganya waktu dibeli sekitar 15 tahun yang lalu, saya baru-baru pulang ke Pekanbaru, 50 juta waktu itu. Dipasang di gedung paling tinggi teropong. Sejak dibeli sampai sekarang nggak pernah ngelihat anak bulan. Setiap dipasang ngelihat pohon sawit. Kebetulan ada kawan saya yang tugas di Kementerian Agama ngelihat anak bulan. Terus saya WA dia, kemarin saya lihat di Facebook kamu ada yang lihat anak bulan. Apa yang kelihatan? Kelihatan man? Apa? Gaji 13. Biasanya teropong yang ngelihat anak bulan hilal itu yang ada di sekitar pantai wilayah Jakarta, di Papua, yang di tepi laut. Itu ada saudara kita yang ada di dekat pantai-pantai yang tidak tertutup awan, itu kelihatan ada anak bulan. Pokoknya kita percaya saja. Saya nggak pernah ngelihat, saya percaya kepada saksi yang sudah diangkat oleh Kementerian Agama. Mereka disebut dengan saksi tersumpah. Kenapa tersumpah? Karena mereka sudah bersumpah, wallahi, tallahi, billahi, saya sudah melihat anak bulan. Dan mata mereka sudah diperiksa oleh dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Loh, nggak ada hubungan dengan mata. Dokter mata yang sudah meriksa. Makanya mohon maaf, yang sudah tua nggak boleh jadi saksi ngelihat anak bulan. Karena pernah kejadian dia ngaku ngelihat bulan, rupanya bulu matanya gugur. Mata sudah diperiksa, orangnya jujur, adil, dan amanah. Orangnya adil, tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dan dia takut kepada Allah. Andai di Indonesia ini yang lihat cuma satu orang, maka Kementerian Agama mengumumkan, dengan ini kita berpuasa. Tapi kenapa di Indonesia itu selalu ikhtilaf Pak Ustadz? Muhammadiyah lain, NU lain, Perti lain, Persis lain, Matlaul Anwar lain. Kenapa lain Pak Ustadz? Saya bilang nggak ada. Nah, Ustadz masa nggak ngikut perkembangan di media sosial? Tidak ada pertentangan di Indonesia antara NU dan Muhammadiyah, nggak pernah bertentang. Masa iya Pak Ustadz? Iya, karena NU puasanya 1 Ramadan, Muhammadiyah juga puasanya 1 Ramadan. Cuman beda harinya, karena beda cara ngelihatnya. Yang satu pakai ru'yah, sumu li ru'yati, berpuasalah ketika melihat. Yang satu lagi pakai hisab, pakai ilmu falak, pakai ilmu astronomi, bukan astrologi. Kalau astrologi, bintang Anda Pisces, ikan, calon Anda Taurus, jangan nikah karena kambing dengan kambing dengan kambing dengan ikan nggak nyambung. Itu namanya astrologi. Sedangkan ilmu untuk melihat itu namanya astronomi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ati'ullah, taala kepada Allah, wa ati'ur rasul, taala kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin. Diumumkan, saya tidak pernah menyalahkan, karena semua kawan dan sahabat kita jaga persatuan. Ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Maroko, saya 2 kali Ramadan, tahun 2005, tahun 2006, Raja Maroko, Raja Muhammad VI, mengutus para pasukan ke Gurun Sahara
untuk melihat anak bulan. Setelah kelihatan, maka Raja Muhammad VI mengumumkan besok jatuh Ramadan, karena tadi sudah kelihatan anak bulan. Maka malam itu pun semua berduyun-duyun sholat tarawih. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud. Di Tasikmalaya ada Bilalnya begitu? Tidak ada? Berarti diam aja. Sallu sunnatat tarawih raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Berzikir, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang kelima, apa dia? Pentingnya kita tahu rukun, syarat, wajib, sunnah. Karena ibadah ini bukan dibuat-buat, ada tuntunan fikihnya. Alhamdulillah, Tasikmalaya, kota santri, para ulama, para ajnan, para pangarsa banyak. Fas'alu ahla dzikri, tanya kepada ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau tidak tahu. Ustadz, kami sungkan segan untuk datang ke pondok, kami mau baca-baca Pak Ustadz. Baca fikih mazhab Syafi'i. Apa nama kitabnya? Yang paling rendah Fathul Qarib, Syarah Matan Takrib. Tapi kami nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Kalau begitu yang rendah lagi, yang pakai bahasa Indonesia. Ditulis seorang ulama, alumni Al-Azhar Mesir, mazhabnya Syafi'i, meninggal tamat Al-Azhar tahun 1935. Kita merdeka tahun 1945. Beliau sudah tamat Al-Azhar 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia sudah tamat. Namanya Kiai Haji Sulaiman Rashid. Pulang ke Indonesia, jabatannya jadi Rektor Universitas Islam Negeri Lampung, menulis kitab fikih bermazhab Syafi'i, judulnya Fikih Islam. Simple. Nanti baca, mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Yang nggak paham, garis. Nanti baru ketemu sama kiai, sama ajengan, sama pangarsa, sama ustadz, sama tuan guru. Tanya supaya ibadah kita benar. Ramadan kita tahun 1446 2025 lebih baik daripada Ramadan yang lalu, insyaallah. Amin ya rabbal. Andai besok Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ada yang jamin hidup sampai Ramadan? Angkat tangan. Ustaz Somad jamin hidup sampai Ramadan? I don't know. Tapi kita sudah berniat baik. Niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Loh, kok bisa niatnya lebih baik daripada amalnya? Saya berniat tarawih, saya berniat tahajud, saya berniat witir, saya berniat sholat duha, saya berniat tidak jadi terlaksana karena mati, kita tetap dapat pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Maka kita niat baik, nanti kalau sampai Ramadan saya akan khatam Al-Quran, amin. 30 malam kami akan sholat tarawih, witir ke masjid, amin. Kami akan bangun malam sholat tahajud, amin. Akan menyantuni anak yatim, fakir miskin, bersedekah, amin. Ini orang Tasikmalaya ini kaya-kaya ini, amin. Maka kalau selama ini budget belanjanya 3 juta, naikkan untuk bulan Ramadan. Selama ini kalau masak kolak cuma untuk 4 mangkok, suami, istri, anak, buat 6 mangkok. Loh, kok banyak Pak Ustaz? Bagi tetangga, jiran, anak yatim, fakir miskin, du'afa. Begitulah Allah melipat gandakan kebaikan. Nabi Muhammad itu orangnya adalah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan di bulan Ramadan beliau paling dermawan. Bagaimana kebaikan Nabi? Karrihil mursalah, seperti angin yang berhembus tidak berhenti. Kalau dipanjangkan Allah umur kita semua sampai kita ke Ramadan, insya Allah Ramadan itu semuanya kita isi dengan ibadah semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.